Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min khairin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati, seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, seluruh yang telah mendukung channel ini, semoga mendapat barokah dan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, teman-teman di seluruh Nusantara yang saya hormati, baru-baru ini pesta demokrasi telah digelar di negeri kita, ya, yaitu pemilihan serentak, pilkada serentak, baik pemilihan kabupaten, pemilihan pemerintah kabupaten, pemilihan pemerintah provinsi, termasuk juga pemerintah DKI Jakarta, ya, Gubernur DKI Jakarta. Teman-teman yang saya hormati, pasti dalam sebuah pemilihan itu ada kalah dan menang, karena ini merupakan perlombaan, ya, perlombaan dalam meraih dukungan masyarakat. Nah, dan pasti ada yang kalah, ada yang menang. Nah, saya mau menghibur untuk yang kalah dulu, ya. Yang kalah itu mungkin, ya, Anda pasti, ya, bukan mungkin, pasti setiap orang yang mencalonkan diri pasti ingin menang. Dan pasti itu merupakan sesuatu hal yang diharap, yang dicintai, yang diangan-angankan. Namun apa boleh buat, takdir tidak menentukan. Nah, itu semua adalah baik. Itu semua adalah baik karena Allah itu mempunyai sifat Al-Karim. Jadi sesuatu yang mau menimpa kepada kita diganti oleh Allah dengan sesuatu sesuatu yang kurang mengenakkan bagi kita. Tapi walaupun tidak baik bagi kita, tidak enak bagi kita, itu merupakan sesuatu yang baik, bisa saja, ya, menjadi sesuatu yang baik buat kita, karena kita itu tidak akan tahu hikmah di balik semua kejadiannya, seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa saja Anda itu membenci sesuatu, tapi sesuatu itu adalah sesuatu yang baik untuk kamu, ya. Tapi kebanyakan manusia itu pasti tidak mengetahui hikmah apa yang terjadi, hikmah apa yang terkandung di balik semua kejadian, ya. Kemudian wa'asa an tuhibbu syai'an, dan barangkali kamu itu mencintai sesuatu wa huwa syarrul lakum, sedangkan yang kita cintai itu adalah jelek bagimu. Contoh, ya, dalam pilkada ada yang kalah, mungkin yang kalah jelas, ya, itu mengharapkan kemenangan. Tapi bisa saja kemenangan itu tidak baik untuk Anda, ya, karena dengan kemenangan maka banyak amanah yang harus dipikul. Dengan menjadikan Anda itu sebagai orang yang kalah atau pihak yang kalah, berarti Allah meringankan kamu, ya, meringankan pihak yang kalah itu dengan amanah-amanah yang mau dipikul, ya. Karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan, dan setiap yang menjadi pemimpin nanti akan dibangkitkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya sebagai pemimpin, ya. Sebagai pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana ketika memimpin.
Jadi menurut saya, ya, bukan menurut saya, tapi menurut Al-Quran, uh, bahwa tidak apa ya, tidak terpilihnya ya, sebagian calon, ya, sebagian yang telah mengikuti kontestasi pemilu itu bukan sesuatu yang jelek, tapi harus disyukuri. Ya. Berarti Allah masih menjaga kita. Ya. Mungkin kita itu setelah jadi akan berat memikul amanah yang sangat besar, ya, yang ditimpakan atau yang diberikan, yang diamanatkan oleh rakyat kepada pihak yang memerintah. Nah, jadi sekali lagi, tapi jangan berputus asa. Anda sudah berikhtiar dengan melakukan kampanye secara maraton, ya, mungkin kelelahan, ya, kurang tidur, kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat, ya. Ya, itu semua adalah jika niat kita itu baik, mau memperbaiki keadaan, mau memperbaiki situasi, mau memperbaiki kinerja pemerintahan, itu sudah bernilai pahala. Kemudian bagi yang menang, ya, jangan enteng-enteng, jangan seakan-akan terlalu gembira, ya. Jangan terlalu gembira karena Anda sedang memikul amanah rakyat, ya. Jadi mengenai takdir, ya, takdir yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran telah dilukiskan, ya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar supaya kamu tidak berputus asa dengan apa yang tidak kamu dapati. Ini terutama ayat ini berhubungan dengan yang kalah. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar supaya mereka tidak berputus asa, ya, dengan apa yang tidak didapat. Kesempatan masih banyak, ya. Kegagalan, orang bilang, ya, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sudah berapa banyak, ya, para calon-calon itu, calon pertama tidak jadi, calon lagi yang kedua tidak jadi, ternyata yang jadi itu yang ketiga. Nah, itulah merupakan ikhtiar. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, dan tidak gembira dengan apa yang telah didapati, ya, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Contohnya dalam pemilihan umum, ya, bagi yang menang tidak terlalu gembira, ya, tidak terlalu gembira. Mengapa demikian? Karena kegembiraan itu sesungguhnya kalau dilihat apa dibalik kegembiraan itu, dan apa dibalik terpilihnya kamu itu, dan apa, ya, amanah, ya, yang akan dipikulkan untuk yang menang. Hadirin yang saya hormati, teman-teman di seluruh Nusantara, tentang amanah ini banyak sungguhnya, ya. Amanah dalam pengertian ulama adalah sangat beragam. Ada yang mengatakan bahwa Islam, iman, ihsan itu amanah. Kemudian salat itu amanah. Kemudian haji amanah. Atau intinya syariat-syariat atau kewajiban-kewajiban dalam Islam itu dah amanah. Anak juga termasuk amanah, keluarga juga termasuk amanah, rakyat juga termasuk amanah. Nah, dalam Al-Quran untuk sikap seorang pemimpin terhadap yang lebih bawah, ya, yang rakyat, ya, intinya rakyat, yaitu berlemah lembut, ya, berlemah lembut dengan pengikut kita, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, ya, dalam sebuah ayat Al-Quran, yang berbunyi wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahfid janahaka, rendahkan kedua sayapmu Muhammad. Maksudnya jangan bertinggi hati, jangan sok sombong, jangan takabur, jangan merasa di atas, ya. Wahfid janahaka liman ittaba'aka, bagi orang yang mengikut kamu Muhammad, yang mengikuti kamu Muhammad. Jadi para pengikut kita yang mencoblos, yang memilih kita, itu sungguhnya adalah pemilih kita, ya. Oleh karena itu Al-Quran memberi arahan, memberi petunjuk
wahfid janahaka limanit taba'aka, bagi orang yang mengikuti minal mukminin, nyatanya dari orang-orang mukmin. Jadi sesungguhnya ayat ini berlaku untuk semua ya, entah itu para ustadz, para kiai, para cendekiawan, para dosen ya, para ulama, juga pemerintah terhadap yang bawahan ya, terhadap bawahan. Islam itu menganjurkan supaya tetap ramah, tetap lemah lembut, tidak congkak, tidak sombong, memperlakukan mereka dengan seadil-adilnya ya. Sekian, semoga bisa menjadi sebuah kesadaran ya, kesadaran dan kesabaran ya bagi yang kalah. Kesempatan masih banyak ya. Walaupun Anda tidak punya kesempatan untuk meraih apa yang Anda inginkan, yakinlah bahwa itulah yang terbaik untuk Anda. Tapi Anda belum belum menjangkau hikmah apa di balik semua kejadian. Nah, oleh karena itu mari kita berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah sesungguhnya menghendaki kebaikan untuk kita semua. Semoga yang kalah sabar dan tabah menerima ujian ini merupakan sudah garis takdir. Kemudian yang menang diberi oleh Allah kemampuan untuk memikul, untuk membawa ya, untuk mengemban amanah yang diamanatkan oleh rakyat, terutama yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.